Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Imam yang ke-11 dan terakhir yaitu Al-Hasan Al-Askari. Jadi setelah Al-Hasan Al-Askari, kelompok Syiah ini mereka berpecah belah. Nah, menurut riwayat lahir tahun 232 di kota Madinah Al-Munawwarah dan meninggal di Samarra tahun 260 Hijriah. Jadi Al-Hasan Al-Askari ini hidup di era Daulah Abbasiyah semakin melemah. Namun meninggal di usia yang masih muda, yaitu 28 tahun. Kemudian di sini tidak ada keterangan bahwa beliau punya anak namanya Muhammad Al-Mahdi, itu tidak ada. Karena orang Syiah sendiri berbeda pendapat soal itu. Menurut sejarawan, ada yang bilang bahwa Muhammad Al-Mahdi putranya, ada yang bilang Musa, ya. Dia punya anak namanya Musa, menurut Fakhruddin Ar-Razi. Namun tidak ada dokumen yang mengisbat bahwa Muhammad Al-Mahdi adalah putranya Al-Hasan Al-Askari. Ini nasabnya Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya namanya adalah Sausan, ya, atau Susan. Kemudian dia punya saudara perempuan, ya. Lalu ini adalah pohon nasabnya, ya. Jadi Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha punya Milkul Yamin namanya Taktum. Kemudian Muhammad Al-Jawad punya Milkul Yamin namanya Sabika. Kemudian Ali Al-Hadi punya Milkul Yamin namanya Summanah. Kemudian Al-Hasan Al-Askari ibunya ini namanya Sausan, ya. Jadi mereka ini budak, ya. Kemudian dijelaskan tentang kelahirannya, sumber-sumbernya dari Al-Kulaini, Usul Al-Kafi, Biharul Anwar, dan buku-buku sejenisnya. Walaupun saya tidak yakin bahwa buku ini benar-benar jujur, ya, karena banyak isi hal-hal dusta dan khurafat di dalamnya. Baik, kita lanjut, ya. Jadi kenapa beliau disebut sebagai Al-Askari? Karena dia tinggal di wilayah Muaskarat. Muaskarat itu tempat militer. Maka untuk membedakan dengan imam yang lain, maka disebut Al-Askari. Kemudian قضى الحسن العسكري معظم وقته في الدراسة وطلب العلم القرآن والشريعة. Menurut riwayat, dia menghabiskan waktunya untuk belajar dan menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu Al-Quran dan syariat yang lain. Kana munsyaghilan aidan lidarja ma yata'allam al-lugha. لأنه كان معروف أن العسكري كان السنين الأخيرة يستطيع التكلم بالهندية. Menurut riwayat bahwa dia itu bisa belajar bahasa India, ya. Sehingga bertemu dengan orang-orang Muslim yang dari India, kemudian Turki, dan juga dari Iran. Namun menurut Imam Syiah yang lain,
berkeyakinan bahwa Al-Hasan Al-Askari ini mengerti tentang ilmu laduni, ya, ilmu laduni dan ilmu semua bahasa manusia. Wow, jadi ngerti bahasa Tibet, Mongol, dan bahasa-bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lainnya. Ya, imam yang unik ini. Nah, ini berdasarkan Wikipedia yang saya baca. Ya. Kemudian artinya selama umur 28 tahun itu dia sibuk belajar ilmu, namun ujung-ujungnya ketika Daulah Abbasiyah mulai melemah, dia mencari cara untuk memberontak, tetapi tidak terjadi pemberontakan itu. Namun yang memberontak justru kelompok yang bernama Az-Zanj. Az-Zanj itu para budak-budak yang diambil dari Zanj, suku Zanj. Kemudian yang mengetuai pemberontakan ini justru orang Persia dan bukan Al-Hasan Al-Askari. Al-Hasan Al-Askari hanya sibuk nongkrong di Samarra sampai beliau meninggal di situ. Ini kuburannya ya. Ini keluarganya. Dia punya istri namanya Narjis, ya, bint Yashua, ya, dari Bani Israel. Allah alam ini benar apa enggak. Tapi ada yang bilang dia itu Rumiyah dari dari bangsa Rum. Kemudian menurut riwayat Narjis ini punya anak namanya Muhammad. Dan ini satu-satunya anak, ya. Namun di sini ada cerita unik, waqad ukhfiyat bisabab as-su'ubat az-zamaniyah. Jadi setelah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini lahir, dia bersembunyi. Bersembunyinya di mana? Haitsu akhfallahu bimu'jizah minhu batna Narjis hatta la ya'lam ahad bihamliha. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dusta atas nama Allah, ya. Menurut mereka mengklaim bahwa tidak diperlihatkan bahwa Narjis itu mengandung, ya. Lianna Sultat al-Abbasiyah kanat qad wada'at manzil al-imam tahta muraqabah syadidah. Jadi pasukan Bani al-Abbas mereka mengawasi rumahnya Hasan al-Askari 24 jam. Sehingga kalau ada bayi yang lahir maka dibunuh. Ya, persis seperti cerita Nabi Musa. Padahal apakah ini benar? Jawabannya tidak bisa dikonfirmasi ini benar atau tidak, ya. Kalau seandainya Bani Abbas ya mau seperti itu, ya harusnya mereka dari dulu membunuh imam-imam yang sebelumnya, ya. Kemudian khufiya alamat haml ala Narjis hatta qariba mau'id al-wiladah. Jadi tetap tidak kelihatan kalau dia itu mengandung, ya. Wa fi laila nasf min Sya'ban talaba al-Askari min Hakimah an tulazim Narjis. Jadi Hakimah itu diminta untuk menemani Narjis sampai akhirnya Muhammad Al-Mahdi ini lahir. Kemudian Muhammad Al-Mahdi ini resmi sebagai imam ke-12. Kemudian ketika Al-Hasan Al-Askari meninggal, Muhammad Al-Mahdi ini melakukan al-ghibah as-sughra. Kemudian al-ghibah al-kubra. Jadi ghibah as-sughra itu dia bersembunyi, ya, dalam waktu lama setelah lahir. Habis itu muncul kembali, kemudian menghilang, ya, ketika umurnya 69 tahun. Setelah itu menghilang sampai sekarang, tidak ada yang bisa menemuinya. Bahwa hayyun yurzaq, ya, ghaib anil anzar, tidak terlihat, yadhhar fi akhir zaman liyamla al-ardu qastan wa adlan wa ba'da ma mali'at zulman wa juran.
Jadi dia ini niru Batman ya, niru Batman. Batman itu sembunyi, kemudian muncul, setelah itu sembunyi, sudah tidak muncul lagi. Dan si Batman ini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan ya dan kesejahteraan. Seperti sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Ini cerita yang unik ya. وذكرت بعض المصادر أن الحسن العسكري أبناء آخرون غير المهدي. Namun menurut sumber Hasan al-Askari punya putra lain selain Al-Mahdi. Jumlah mereka ada 3, yaitu perempuan 3. Ada yang bilang Fatimah, Wadalalah ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ulama Syiah sendiri mereka berbeda pendapat soal Al-Mahdi ini, Muhammad Al-Mahdi. Ini pendapatnya menurut Ahlus Sunnah. Iktafa Ahlus Sunnah bi'annahu ahad taba' al-atba' tabi'ihim. Wahum yusammun ma yantahi ila as-sahaba wa tabi'in bil-athir. Al-Hasan al-Askari ini termasuk tabi' at-tabi'in. Jadi bukan tabi'in lagi, tapi tabi' at-tabi'in ya. Ahlul athar. Nah ini menurut Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah tidak berkata bahwa beliau itu sebagai imam atau ahli fikih atau ahli ilmu yang dijadikan rujukan. Tidak. Namun Syiah itu menganggapnya sebagai imam. Namun cerita Al-Mahdi ini yang menjadi mitos atau menjadi hal yang unik ya, karena disebutkan bahwa dia melakukan al-ghibah, yaitu hilangnya. Apakah seseorang dibenarkan untuk menghilangkan dirinya? Ya. Dan Al-Hasan al-Askari punya peran apa? Tidak ada peran berarti. Usianya 28 tahun, tidak sempat melakukan perubahan. Hanya saja yang nanti punya peran adalah Muhammad Al-Mahdi. Nanti kita bahas tentang Muhammad Al-Mahdi ini. Kita mempertanyakan juga, dan saya ada video membahas tentang Imam Mahdi ini. Dan ada hubungannya dengan mitos-mitos legenda sebelum agama Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.